Berikut ini adalah simulasi dari mekanisme translokasi berdasarkan teori Freso Flow Model. Sekarang, kita lihat lebih detail bagaimana mekanisme translokasi tersebut. Model yang populer untuk menggambarkan bagaimana aliran translokasi itu terjadi dari source, kemudian ke phloem, dan sampai ke dalam cell sink adalah model yang dikembangkan oleh Munch tahun 1930, cukup lama ya, yaitu model aliran tekanan atau pressure flow model. Bagaimana pressure flow model tersebut? Kita lihat. Ini adalah skema. Di sini digambarkan ada source, dalam hal ini daun. Kemudian di sini ada sel pengiring dari pembuluh phloem pada daun. Ini adalah pembuluh tapis dari phloem. Digambarkan mulai dari daun hingga ke phloem pada sink, yaitu akar. Ini adalah sel pengiring dari phloem pada akar, dan ini adalah sel-sel akar sebagai sinknya digambarkan di sini. Dan satu lagi ini adalah pembuluh xilem, bisa trakeid atau trakea. Oke, kita lihat. Pertama dimulai dari loading sukrosa dari sel mesofil daun ke phloem. Itu sukrosa diangkut ke sel pengiring, kemudian masuk ke dalam pembuluh tapis. Tahap kedua yaitu bergeraknya air dari xilem ke phloem. Kenapa bisa demikian? Bisa bergerak dari xilem dan ke phloem ini. Sukrosa yang masuk ke dalam pembuluh xilem menyebabkan konsentrasi larutan di sini tinggi. Tekanan airnya rendah. Kandungan airnya rendah. Maka air dari xilem akan masuk ke dalam phloem secara osmosis. Dengan masuknya air ke dalam pembuluh phloem ini menyebabkan meningkatnya tekanan air di dalam phloem pada source, dalam hal ini pada sel-sel daun, sel-sel phloem daun. Tekanan air di sini yang tinggi menyebabkan ada daya dorong menuju sink. Jadi sukrosa dan air dan larutan lainnya, zat terlarut yang ada di dalamnya itu terdorong ke bagian bawah di sini. Tahap berikutnya, tahap keempat, adalah unloading. Sukrosa dari phloem masuk ke sel pengiring, masuk ke sel-sel sink. Dalam hal ini sel-sel akar digambarkan. Walaupun bisa saja di sini misalnya buah. Dengan masuknya sukrosa dari phloem ke sink, maka konsentrasi larutan yang ada di sini menjadi rendah. Kadar airnya tinggi. Dengan demikian, air akan bergerak dari phloem ke xilem. Itu adalah bagaimana aliran sukrosa ini bisa berlangsung, bisa berjalan dalam phloem melalui model
pressure flow atau aliran tekanan. Oke, kita lihat di sini. Aliran tersebut kenapa terjadi di dalam phloem tadi dari source ke sink. Di sini bagaimana potensial air, tekanan, dan zat terlarut. Potensial air, potensial tekanan, potensial zat terlarut di dalam phloem berdasarkan pressure flow model. Ini potensial airnya minus 1,1, di sini potensial tekanannya 0,6 megapascal dan potensial zat terlarutnya minus 1,7. Terlihat di sini. Potensial tekanan di sini minus 0,7. Air bergerak ke sini secara osmosis. Tekanan di sini lebih rendah, tapi karena kadar larutan di sini lebih tinggi, maka air mengalami osmosis dari kadar air yang tinggi ke rendah. Nah, di sini potensial tekanannya di sini 0,6 akan mendorong larutan yang ada di sini ke bawah, di sini sehingga terdorong. Karena di sini potensialnya lebih rendah. Kita lihat di sini yang di sink misalnya. Potensial tekanannya 0,3 di aliran sitoplasma terjadi di sini. Begitu. Jadi dari tinggi ke rendah. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana mekanisme loading atau pengisian sukrosa dari sel source ke phloem. Ada dua jalur mekanisme transport dari source atau dalam hal ini daun ke phloem. Jalur simplas dan apoplas. Perhatikan gambar di sini. Jalur simplas yaitu jalur yang melalui ke dalam sel lewat plasmodesmata dari sel mesofil, sel mesofil berikutnya, kemudian di sini bundle set sel masuk ke dalam parenchyma phloem, di sini sel pengiring hingga ke pembuluh phloem atau pembuluh tapis di sini. Sedangkan jalur apoplas, jalur yang tidak masuk ke dalam sitoplasma tapi melalui sel. Masih ingat mungkin jalur simplas dan apoplas pada proses penyerapan air oleh akar sama seperti ini. Jadi melalui dinding sel sampai akhirnya ke sel pengiring dan sel pembuluh tapis. Bagaimana transport tersebut terjadi? Kita mulai lihat dengan yang cara apoplas. Yang apoplas di sini pada sel pengiring maupun pembuluh tapis, konsentrasi sukrosa tentu tinggi di sini. Sehingga ketika sukrosa dari apoplas, dari dinding sel masuk ke dalam sitoplasma, ini harus perlu energi berupa ATP, sehingga proses masuknya atau jalur melalui apoplas sukrosa masuk ke dalam sel pengiring dan pembuluh tapis terjadi secara transport aktif. Ini lebih detail ini digambarkan, ini adalah dinding sel atau apoplasnya, ini adalah sitoplasma dari sel pengiring. Di sini konsentrasi sukrosa rendah, sedangkan di sini konsentrasi sukrosa tinggi. Sehingga butuh ATP untuk memindahkan sukrosa dari apoplas dari dinding sel ke dalam
sitoplasma dari sel pengiring maupun pembuluh tapis. Pada membran sel pengiring maupun pembuluh tapis terdapat enzim-enzim ATPase, di mana pada proses ini ATP akan diubah menjadi ATP untuk menggerakkan proton dari sitoplasma ke apoplas atau ke dinding sel. Sehingga dengan berpindahnya H+ dipompa oleh ATPase menyebabkan konsentrasi H+, konsentrasi proton di sini rendah. Konsentrasi proton di sini jadi tinggi. Maka proton akan bergerak masuk kembali ke dalam sitoplasma melalui sukrosa proton simporter. Di sini adalah enzim yang ketika H+ masuk, maka sukrosa juga jadi bisa masuk. Energi yang dipunyai oleh H+ ketika dia bisa masuk ke dalam sitoplasma, maka sukrosa masuk juga ke sitoplasma. Tapi untuk membuat H+ ini banyak di sini, maka perlu ATP untuk memompanya dari sitoplasma. Sehingga H+ menumpuk atau konsentrasinya tinggi di apoplas, maka dia melalui enzim sukrosa H+ simporter ini akan masuk ke dalam, dan sukrosa juga bisa masuk ke dalam sitoplasma dari sel pengiring. Oke, ini lebih detailnya. Ini adalah enzim sukrosa H+ simporter, ini enzim ATPase yang memompa H+ keluar dari sel masuk ke dalam apoplas atau dinding sel di sini. H+ akan balik kembali berdifusi ke sini melalui enzim H+ sukrosa simporter, dan sukrosa masuk ke dalam, bisa masuk ke dalam dari sel pengiring. Oke, berikutnya secara simplas, yaitu dari sel ke sel. Ini. Jadi melalui plasmodesmata. Kalau secara apoplas itu terjadi secara transport aktif, maka pergerakan sukrosa secara simplas ini terjadi secara difusi. Terus ini mengalir karena ketika di sel mesofil ini tinggi, kita sukrosa masuk ke sini, jadi dengan enteng saja bisa masuk. Tetapi sesampainya di sel pengiring dan sel pembuluh tapis, di sini yang jadi kendalanya. Konsentrasi sukrosa di sini tinggi karena juga hasil transport aktif dari jalur apoplas. Bagaimana sel tersebut menanggulanginya? Oke, lihat ini sukrosa, kita lihat gambarnya dua lingkaran kecil. Di sini merah dan hijau, lebih detail. Maka supaya sukrosa itu bisa tetap masuk ke dalam sel pengiring dan pembuluh tapis,
sukrosa tersebut diubah dulu ketika masuk ke sini, ketika masuk ke sel pengiring dan pembuluh tapis. Sukrosa ini diubah menjadi stakiosa dan rapinosa yang molekulnya lebih besar. Sehingga kadar sukrosa di sini jadi rendah. Dan ini rapinosa maupun stakiosa ini tidak bisa balik lagi ke sini. Walaupun konsentrasinya di sini rendah. Kenapa? Karena molekulnya besar. Mereka tidak bisa masuk melalui plasmodesmata mata. Sehingga tidak bisa balik alirannya ke sini. Sehingga aliran sukrosa akan terus berlangsung. Begitu jalur simplas dan apoplas pada proses loading. Ini adalah ringkasan dari jalur simplas dan apoplas pada proses loading tadi. Sekarang kita lihat mekanisme unloading atau pembongkaran dari floem ke sink. Seperti halnya loading, proses unloading juga terdiri atas jalur apoplas dan jalur simplas. Tetapi ada perbedaan antara keduanya. Kita lihat di sini. Pada jalur simplas itu seluruh proses mulai dari pembuluh tapis, sel pengiring, hingga ke sel akar di sini terjadi secara simplas. Sedangkan yang apoplas ini ada beberapa mekanisme atau tipe di sini. Yang pertama tipe jalur apoplas tipe 1. Pada model ini pergerakan secara apoplas hanya terjadi antara pembuluh tapis dan sel pengiring. Selanjutnya terjadi secara simplas. Tipe 2 itu lebih jauh lagi. Pergerakan secara apoplas terjadi pada pembuluh tapis ke sel pengiring dan ke lapisan sel berikutnya. Selanjutnya terjadi secara simplas. Tipe 2B, tipe berikutnya, tipe ketiga dari apoplastik unloading ini. Pergerakan secara apoplas itu lebih jauh. Dari pembuluh tapis, sel pengiring, kemudian lapisan sel berikutnya, hingga hanya pada bagian akhir saja terjadi secara simplas. Jadi pergerakan secara simplas dan apoplasnya pada loading dan unloading itu berbeda. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana senyawa hasil fotosintesis tersebut diatur untuk ditranslokasikan ke bagian-bagian tumbuhan yang berbeda. Oke, kita lihat di sini adalah skema sederhana untuk sintesa pati dan sukrosa dalam proses fotosintesis. Ini adalah stroma dari kloroplas dan ini adalah sitosolnya. Pada stroma dari kloroplas di sini tempatnya terjadi siklus Kelvin, di mana karbon dioksida difiksasi kemudian membentuk triosa fosfat dan dibentuklah pati. Pati ini bisa disimpan dalam bentuk sebagai cadangan makanan di dalam daun untuk keperluan
selanjutnya. Triosfosfat di dalam stroma juga bisa masuk ke dalam sitosol melalui sistem anti-porch dengan fosfat inorganik. Di dalam sitosol, triosan mengalami berbagai reaksi kimia sehingga menghasilkan sukrosa. Dari sukrosa ini bisa disimpan, bisa ditransport. Dari skema sederhana ini, kita akan melihat bagaimana hasil fotosintesis, dalam hal ini kuantitas hasil dari fotosintesis, itu ditranslokasikan. Nah, atau ditransport. Bagaimana? Hal tersebut adalah tergantung pada proses metabolisme selanjutnya yang meliputi alokasi dan pembatasan, allocation and partitioning. Apa itu alokasi? Alokasi di sini adalah kontrol atau pengaturan konversi karbon dioksida yang difiksasi, artinya karbon dioksida yang difiksasi ini dalam berbagai jalur metabolisme. Apakah nanti akan menjadi cadangan di dalam daun? Apakah konversi karbon ini akan masuk ke dalam jalur metabolisme yang digunakan di dalam daun? Dan yang ketiga, dibentuknya senyawa transport. Senyawa transport tadi sukrosa, bisa karbohidrat yang lebih kompleks, bisa pada proses pembentukan senyawa lain seperti asam amino dan sebagainya. Jadi seberapa besar alokasi dari hasil fiksasi karbon ini, apakah untuk cadangan makanan, untuk metabolisme, dan untuk mensintesis senyawa transport yang untuk ditranslokasikan ke seluruh tubuhnya. Ini porsinya mana yang lebih besar? Ini sangat menentukan dalam translokasi. Tentu bagian ini yang nantinya akan masuk ke dalam floem yang ditranslokasikan. Yang kedua, pembatasan atau partitioning. Pembatasan ini berkaitan dengan perbedaan distribusi dari hasil fotosintesis di dalam tumbuhan. Dari bagian senyawa yang ditransport ini, itu misalnya yang ke daun itu seberapa, ke akar itu seberapa. Inilah akan yang disebut dengan partitioning. Artinya seberapa banyak senyawa tersebut ditranslokasikan ke bagian tersebut. Tentunya ditentukan oleh periode atau tahap pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan tersebut. Misalnya, pada tahap vegetatif tentu berbeda. Alokasinya untuk daun dan akar itu berbeda. Ketika dibandingkan ketika mulai fase generatif. Pada fase vegetatif, di mana fase pertumbuhan daun itu sangat besar juga akar, maka artinya alokasi akan diprioritaskan untuk pertumbuhan bagian vegetatif tersebut. Tapi ketika masuk ke dalam fase generatif, tentu ini akan terbatas dan masuk ke dalam diakumulasikan, diprioritaskan pada bagian generatif, dalam ini misalnya buah. Atau pada daun sendiri, ada daun muda yang baru tumbuh, ada yang sudah dewasa. Nah, ini kemana prioritasnya? Itu partitioning, disebut dengan partitioning. Jadi fase pertumbuhan dan perkembangan tanaman juga sangat menentukan
bagaimana distribusi senyawa-senyawa tersebut untuk ditranslokasikan.